Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin mendesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Dengan ini diberikan kemerdekaannya Indonesia diwakili oleh Tenno Heiko ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Koiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Konnichiwa. The government of Japan is clear of the people of Indonesia that they will be free in the future. I am so happy and deeply moved by the courage of the army soldiers who fought and meals to fulfill their obligation for many years, waiting for independence. Thank you. Paduka yang mulia, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Jepun memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian hari, hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang hikmat-hikmatnya kepada Yang Mulia Tenno Heikal yang murah hati atas terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh tahun ini. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Panjang bangsa, panjang bangsa, double bangsa, bangsa. Setelah dikeluarkannya janji tersebut pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichi Bangse dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang yang pertama kali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ibadah Allah yang telah menjadi kita nikmat karunia sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para istri beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau zaman amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang membincangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman, dengan ini saya menyatakan rapat sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau yang mempunyai saran yang bagus agar menyongsong kemerdekaan negara ini. Dengan menyampaikan usulan-usulan yang mengenai dasar negara kepada saudara-saudara saya persilakan. Saya punya usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia
bersatu. Oleh karena itu, pembentukan dasar negara yang mengakomodir seluruh rakyat dan pihak bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bung Subarjo. Kita negara Indonesia membutuhkan dua ideologi yang dapat mempersatukan pihak. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang keluar atau yang diutarakan, dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi: pertama, peri kebangsaan; kedua, peri kemanusiaan; ketiga, peri ketuhanan; keempat, peri kerakyatan; dan 5, peri kesejahteraan sosial. Yamin, saya akui, saya hargai kata-kata Anda. Luar biasa, tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara mayoritas Islam, maka dari itu Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah kamu tidak dengar dengan perkataan kita tadi? Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan usulan Anda. Menurut saya, ide sudah jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya sudah dapat diterima oleh Indonesia, karena Indonesia sangat beragam. Bagaimana ini? Tenang saudara-saudara, kalau sidang seperti ini kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya skor sidang ini dan akan dilanjutkan besok. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Di sini kita belum bisa mendapatkan hasilnya, maka dari itu laporan kemarin disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara sekalian, rapat Dewan lalu kita telah menetapkan dasar-dasar negara oleh kemukakan oleh Bung Yamin. Tapi poin-poin yang berdasarkan poin ketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita rapat. Baiklah, apakah saudara-saudara telah menemukan dasar-dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi kita untuk mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju kepada ketuhanan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan yang penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Indonesia ini punya mayoritas agama Islam, saya tidak setuju. Kalau Anda belum mengusulkan pendapat itu, kenapa Anda tidak membuat pendapat sendiri? Negara kita akan mementingkan ego. Lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rajiman selaku Ketua Anggota BPUPKI dan anggota-anggota sidang lainnya. Pemikiran yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Negara yang akan dibentuk adalah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir dan batin; keempat, musyawarah; kelima, keadilan rakyat. Demikian usul-usul negara dari saya. Mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih. Terima kasih atas usulan-usulan saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang ini ditutup dan akan dilanjutkan hari ketiga. Apakah tidak ada? Lanjut hari ketiga ya. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Soekarno mengeluarkan rumus. Saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku dalam kelompok
dan dengan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan dasar negara yang saya bentuk dengan nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan, tapi bukanlah Tuhan yang hanya berdasarkan dalam ajaran satu agama saja. Sangat universal, bisa diterima kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama. Itu saya beri nama Pancasila. Dan semua bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Merdeka! Tunggu sebentar. Bagaimana pendapat kami kemarin tentang bahwa dasar negara selaras dengan Islam? Bagaimana? Boleh saya berpendapat? Dipersilakan bergabung. Bagaimana kita dalam waktu saat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara. Dengan suara pula dari anggota lain, kami menyetujui isi undang-undang dasar tersebut. Saya selaku panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Indonesia Merdeka, pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Ketok tubuh Undang-Undang Dasar. Susunannya telah disahkan kelak akan dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar tersebut sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia sama Hindia Belanda perlu ditambah Malaya, Borneo, Utara, Papua, Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. Kedua, bentuk negara kita negara kesatuan. Ketiga, bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera negara kita Sangsaka Merah Putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Baik, sekian. Begini saja, berhubung kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana kita membuat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua. Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Obi Kusumo Jokro Sujoso mengetuai Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan 10 sampai 14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat yang kemarin? Persilakan untuk Supomo untuk menyampaikan. Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara pula dari anggota lain, kami menyetujui isi Undang-Undang Dasar tersebut. Sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan undang-undang dasar. Saya selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Pasang tubuh Undang-Undang Dasar. Susunan yang telah disahkan kelak akan dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia Saman Hindia Belanda perlu ditambah. Malaya, Borneo, Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera negara kita sangsaka merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia, yaitu republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.